إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi ana rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khair qala man tala umruhu wa hasuna amalu qala fa ayun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang panjang umurnya, lagi baik amalannya." Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, "Lalu siapakah manusia yang paling buruk?" Beliau menjawab, "Siapa yang berumur panjang namun buruk pula amalnya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini bukan himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pernyataan, bukan pilihan antara kita harus mengisi umur kita dengan kebaikan ataupun keburukan, tapi jelas bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengisi sisa umur kita, apatah lagi kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisinya dengan kebaikan, untuk senantiasa memperbaiki amalan kita sehingga kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi orang yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengkhawatirkan umatnya. Dalam hadis lain dikatakan, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani, hubbul mali wa tulul umur. Anak Adam semakin tua, dua perkara akan semakin besar pula bersamanya, akan mengiringinya. Apa itu? Cinta harta dan cinta terhadap panjang umur. Maka dengan hadis ini seyogyanya kita mengindahkan dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk senantiasa memperbaiki amalan kita. Hari ini waktu bergulir dengan begitu saja. Waktu akan terus berhabis. Waktu akan senantiasa berkurang. Tapi apakah kita sudah memperhatikan baikkah amalan kita hari ini? Maka
tatkala kita ingin menjadi orang yang terbaik sesuai dengan apa yang dikatakan, disabdakan Rasulullah SAW, maka kita perlu memperbaiki amalan kita. Yang pertama, kita perbaiki sholat kita. Orang yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka dia akan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan, serta kondisi daripada hatinya. Yang pertama diperbaiki adalah sholatnya. Maka dia akan senantiasa berusaha untuk membuat sholatnya ini senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berupaya sekuat mungkin untuk khusyuk dalam sholatnya, setiap sholatnya. Dan apabila dia sudah berusaha untuk khusyuk, maka apabila dia terlalai dalam sholatnya, maka dia akan balas dengan istighfar sebanyak-banyaknya setelah dia melaksanakan sholat. Dan ketika orang memperbaiki sholatnya ini, maka hampir seluruh masalah di hidupnya dia akan selesaikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Karena itu orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, orang yang senantiasa sholat, melaksanakan sholat, maka dia akan menjadi orang yang bersabar. Dan ketika dia menjadi orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as-sabirin. Apakah lagi yang kita cari selain kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita? Dan terhadap hubungan sesama manusia juga. Kita lihat, kita pernah tahu bahwa inna sholatan hanil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kita akan terhindar pula ketika kita melaksanakan sholat, khusus dalam sholat kita, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu pula kita akan menjadi beruntung karena kita terhindar dari keburukan. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga hati kita, menjaga lisan kita agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari demi hari, waktu demi waktu, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Kita akan mencoba, tidak ada waktu yang terlewat kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, setiap melaksanakan perbuatan yang baik dimulai dengan baca basmalah, kemudian diakhiri dengan hamdalah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingatku hati kalian akan menjadi tenang. Maka apakah lagi yang kita inginkan kalau Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya kita, dengan mengingatnya kita, hati kita akan menjadi tenang. Maka kita insya Allah akan menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah kita perbaiki hubungan sesama manusia, hubungan kita dengan lingkungan, hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjaga hubungannya sama manusia. Karena kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Maka ia akan senantiasa berusaha untuk menjaga lisannya, untuk menjaga perbuatannya, agar orang-orang di sekitarnya terasa nyaman, agar orang-orang di sekitarnya tidak merasa terancam oleh kehadirannya. Bahkan dia akan menjadi orang yang terbaik, akan mempersembahkan yang terbaik untuk manusia yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap manusia yang lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan berakhirnya waktu, jam detik demi detik, jam demi jam, bulan demi bulan, hari demi hari, bahkan tahun
tahun demi tahun, yang sekarang kita berada di penghujung tahun, kita senantiasa mampu memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk senantiasa memperbaiki amalan-amalan kita, sehingga kita menjadi orang yang terbaik, sehingga kita mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.